Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Margaret Ngefak. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menemukan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada di dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan Ia pun berbisik, "Ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya." Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 membimbing kita. Katanya, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya, walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelkat GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaatmu di tempat kami masing-masing. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin.
Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Kristus firman yang hidup, lihatlah kami yang sedang mendambakan firman-Mu. Biarlah oleh Roh-Mu Tuhan membimbing kami dan mengarahkan kami kepada firman-Mu yang akan mengajarkan kami tentang kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik tentang kehendak-Mu. Dan kami percaya bahwa taat kepada perintah-perintah-Mu akan membawa kami di dalam kehidupan yang penuh sejahtera. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu,
Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur pada Allah. Jemaat silakan duduk. Jemaat kasih Tuhan, beberapa hari lalu kita melihat di televisi banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Itu sungguh mengerikan, saudara-saudara. 3 sungai meluap, mengalir, membawa batu, kayu, lumpur, dan menyapu semua yang menghalanginya. Rumah, manusia, kendaraan, ternak. Banjir bandang itu sungguh mengerikan. Teks kita menceritakan tentang Israel yang telah sampai di tepi sungai Yordan. Dan pada waktu itu air sedang meluap. Di ayat yang ke-15, saudara kita bisa memperhatikan kalimat yang mengatakan hal tersebut. Bahwa air sungai Yordan itu sedang meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Diperkirakan saudara-saudara salju di Gunung Hermon sedang mencair, sehingga luapan dan ketinggian air terjadi di sungai Yordan. Dan itu sulit bagi orang untuk menyeberang. Israel berkemah selama 3 hari. Di ayat pertama di kota Sitim, tepi sungai Yordan. 3 hari saudara Israel melihat bagaimana sungai itu bergejolak. 3 hari Israel berada di dalam emosi dan tekanan. Dan hanya melihat tanah perjanjian Kanaan itu dengan penuh kerinduan dan juga frustasi. Tidak berdaya karena mereka tidak dapat mencapai apa yang telah mereka rindukan. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menyeberang sungai Yordan. Batin bergejolak, apa maksud Tuhan dengan keadaan ini? Apa yang Tuhan harapkan dari mereka? Apakah hanya melihat dan tidak menentu masa depan mereka? Tapi syukurlah saudara-saudara, ada Yosua. Yosua yang dalam iman tahu bahwa Allah akan berkenan memudahkan perjalanan mereka. Lewat Yosua, Israel menerima firman dan perintah Allah untuk dapat melewati sungai Yordan dan masuk ke tanah yang dijanjikan. Mereka akan memulai satu kehidupan yang baru setelah 40 hari mereka hidup sebagai bangsa nomaden. Di depan mereka akan ada tantangan-tantangan yang lebih besar. Mereka akan menghadapi bangsa Kanaan. Mereka akan menghadapi tembok-tembok kota, peralatan militer, pasukan militer yang lebih maju, kultur dan budaya yang berbeda, dan agama-agama suku.
Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, keadaan baru yang mereka hadapi dimulai dengan kesukaran menyeberangi Sungai Yordan. Tetapi saudara-saudara, Yosua mengingatkan kepada umat bahwa Allah lah yang akan mengawali dan berjalan di depan mereka. Mengingat jalan di situ adalah jalan yang sangat sukar mereka akan lalui. Tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Allah. Allah yang akan menyertai mereka. Namun saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Yosua mengingatkan untuk melewati kesukaran-kesukaran itu. Di ayat 2 hingga ayatnya yang keempat, Yosua mengingatkan supaya mereka Israel harus fokus memusatkan hati dan pikiran mereka hanya kepada Allah. Meyakinkan diri bahwa Allah itu hadir dan mengikutinya dengan sepenuh hati. Perintah-perintahnya dan taat apa yang harus mereka lakukan. Bukan fokus pada banjir, bukan fokus pada air yang meluap, bukan fokus pada kesukaran untuk menyeberang Sungai Yordan, tetapi fokus kepada Allah. Pusatkan perhatian penuh pada Allah dan kehadirannya. Hal yang kedua, Yosua ingatkan kepada mereka di ayat yang kelima. Mereka dipanggil untuk menguduskan diri mereka. Artinya saudara-saudara, mereka harus menjalani hidup dengan hati yang hanya pada Allah dalam Yesus Kristus. Tidak boleh menduakan Allah di dalam hidup mereka. Tidak setengah-setengah mengikuti Allah. Taat dan setia. Tindakan pengudusan ini saudara-saudara menunjukkan pada prinsip bahwa Allah tidak akan bertindak dengan penuh kuasa kepada umatnya jikalau hati mereka belum kudus dan selaras pada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, Yosua katakan, kuduskanlah dirimu. Selanjutnya dia katakan di dalam ayat yang ke-15, ayat ke-6 hingga ayat ke-17. Setelah mereka fokus pada Tuhan dan menguduskan diri, maka mereka dapat melangkah, bukan hanya sekedar melangkah, tetapi melangkah dengan iman. Saudara-saudara, kenapa Yosua mengatakan bahwa mereka sudah dapat melangkah? Karena di sini kita perhatikan Yosua menggambarkan bahwa Allah yang akan menyertai mereka itu adalah Allah yang hidup. Ayat yang ke-10. Allah yang adalah satu-satunya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, Allah yang bekerja, Allah yang menyelamatkan, Allah yang membebaskan, Allah yang menyembuhkan, dan Allah yang menang atas segala kuasa apapun. Bahkan saudara-saudara, ia menggambarkan di ayat 11 dan ayat 13 bahwa Tuhan itu adalah Tuhan semesta bumi. Apa artinya Yosua mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan semesta bumi? Artinya saudara-saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki segala yang ada di bumi. Dan dia akan memberikan kepada manusia, kepada makhluk ciptaannya sesuai dengan keinginannya, dan dia memiliki kewenangan atas bumi dan segala isinya. Dengan penyataan ini saudara-saudara, maka Yosua katakan, melangkahlah dalam keyakinan
melangkahlah dalam iman bahwa Allah yang hidup, Allah Tuhan semesta bumi itu akan berjalan mengawali seluruh perjalanan mereka menyeberang sungai Yordan. Allah mendorong mereka untuk berani menyeberang sungai Yordan itu tanpa ragu karena Dia telah berjanji untuk terus hadir, menuntun, membimbing Israel. Bahkan saudara-saudara di dalam ayat 15 dan 17 dikatakan bahwa kaki para imam itu berhenti dan tidak bergerak, dan air pun berhenti mengalir. Artinya kalau Allah katakan maju berjalan, maka di situ juga Dia berkenan bahwa jika Dia hadir, kesukaran macam apapun pasti ada jalan. Bahkan dalam keadaan yang tidak mungkin pun, dan ketika hambatan itu tampaknya tidak dapat umat atasi atau kita atasi, Tuhan hadir. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, perintah Tuhan lewat Yosua menunjukkan cara yang Tuhan buat dengan begitu dahsyat dan ajaib, saudara-saudara. Para imam, umat Allah, hanya diminta untuk patuh, taat, berdiri tegak, tidak takut, dan yakin bahwa kuasa Allah dan perintah Allah lebih besar dari segala keraguan mereka, dari segala kecemasan mereka, dari segala ketakutan mereka. Dan saat itu pun saudara-saudara mujizat terjadi. Sejenak alam pun terdiam, saudara-saudara, membiarkan firman Allah mencapai kepenuhan dan kehendaknya. Dan Israel pun dapat melangkah, menempuh jalan yang mereka belum kenal, bahkan mengatasi rintangan-rintangan yang ada. Janji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagai umat Allah, firman Tuhan ini sungguh-sungguh menolong dan menghibur. Di saat-saat yang sukar dan sulit, bagaimana kita tetap taat, mengandalkan Tuhan dan bersandar pada janji penyertaan-Nya. Dan ini yang paling sulit. Mungkin ketika sungai kesukaran itu datang pada kita, pasti kita akan melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Mengandalkan akal budi kita, kekuatan kita, semua yang ada pada kita. Dan kita lupa bahwa ketika kesukaran itu datang, Tuhan meminta kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Kita lupa dan berpikir kita bisa mengatasinya. Namun saat kita tidak bisa mengatasinya, barulah kita ingat dan mencari Tuhan. Belajar dari umat Israel.
belajar dari Yosua. Apapun yang terjadi, bahkan di luar logika kita, kita harus taat. Taat pada firman Allah. Fokus dan menyerahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, meyakinkan diri bahwa Tuhan itu hadir dan menyertai kita, itu adalah hal yang paling penting. Mengerti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup di dalam Kristus. Tuhan adalah Tuhan semesta bumi. Itu akan menolong kita untuk berani melangkah tanpa ragu menghadapi apapun, kesukaran apapun. Fokus dan disiplin. Terutama saat kita harus memasuki masa kenormalan baru, menghadapi pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, yang dampaknya multidimensi, termasuk dalam berbagai aspek kehidupan. Ada banyak hal yang berubah ke arah yang lebih buruk, entah dalam pekerjaan kita, keuangan kita, kecukupan makanan dan pangan. Banyak orang yang tidak bahagia. Ada beberapa hasil survei menunjukkan bahwa banyak keluarga tidak bahagia, tidak cukup pangan. Disinilah saudara-saudara firman Tuhan menolong kita, menghibur kita, supaya kita fokus, yakin dengan janji Tuhan. Yakin bahwa Tuhan terlibat dalam segala kehidupan kita. Yakin bahwa kita dapat menjalaninya hanya dengan kehadiran Tuhan dan ketaatan pada firman-Nya. Sambil kita mengelola kehidupan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Beradaptasi memasuki fase yang baru dengan segala tantangan dan dapat melaluinya. Kesukaran-kesukaran itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengelola kehidupan beriman kita. Secara khusus bagi gerakan pemuda GPIB yang berusia 70 tahun, mendengar, taat akan kehendak firman Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala keputusan-keputusan, hidup setia dan rendah hati, membarui diri, dan meyakinkan kehadiran dan penyertaan Allah, sehingga memasuki masa 70 tahun sebagai gerakan pemuda dan sebagai pemuda-pemuda yang ada di dalam Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Saudara-saudara dapat mengoptimalkan semua yang telah Tuhan anugerahkan. Terus berkarya, berinovasi, kreatif, bahkan siap menyongsong situasi apapun
seperti kita semua sebagai umat Tuhan, menyongsong situasi apapun dengan keyakinan bahwa kita dapat menjalani dan melaluinya dalam Yesus Kristus. Karena Allah yang hidup pasti melakukan yang terbaik untuk dunia dan semua makhluk ciptaannya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, silakan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami anggota Gerakan Pemuda GPIB Yudea, kami sangat mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang tiada hentinya dalam kehidupan kami. Kami bersama-sama ingin mendoakan dari hati kami untuk Gerakan Pemuda, khususnya atas pelayanan Gerakan Pemuda yang telah Kau tambahkan 1 tahun usia kami. Di usia kami yang genap 70 tahun ini, kami sama-sama memiliki harapan yang besar bagi Gerakan Pemuda. Bagi para pengurus dan anggota yang ada, kami bersyukur ya Bapa, Engkau menguatkan hati kami di dalam situasi pandemi di negeri ini. Sertai kami agar kami menjadi pemuda-pemudi yang tidak hanya berdiam diri, tetapi memberikan pelayan dan kesaksian nyata bagi orang di sekeliling kami. Pakailah diri kami ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyatakan kasih-Mu dalam masa muda kami, sehingga diri kami tidak menyia-nyiakan potensi dan kemampuan yang dapat kami berikan bagi orang-orang di sekeliling kami. Ke dalam tangan-Mu kami memohon dan berdoa. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami memohon hikmat-Mu Bapa bagi pemerintahan dari yang tertinggi, Presiden dan Wakil Presiden, sampai dengan pemerintahan di pelosok-pelosok daerah dalam menangani setiap pergumulan di negeri ini, terutama COVID-19 yang juga sedang dihadapi oleh seluruh dunia. Biarlah setiap kebijaksanaan dan keputusan yang diambil dapat mendatangkan pemulihan bagi bangsa kami.
Kami berdoa bagi seluruh petugas-petugas medis dan non-medis, juga gugus tugas yang sampai saat ini masih terus berjuang di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka, fisik maupun mental, dalam merawat penderita COVID dan juga dalam mencegah penyebaran COVID-19. Bagi seluruh penderita COVID-19 dimanapun berada, Tuhan memberikan kesembuhan serta pemulihan. Yang berduka karena ditinggalkan anggota keluarga yang menderita COVID, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan yang boleh turun bagi mereka, setiap mereka yang berduka. Bapa, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi bencana alam banjir bandang yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Sorong, Papua. Tuhan memulihkan setiap daerah yang terkena banjir, serta memberikan kekuatan bagi setiap warga yang berdiam di pengungsian-pengungsian. Kiranya Engkau juga mencukupkan setiap kebutuhan, pangan, materi, dan lainnya agar mereka mampu melewati musibah ini. Inilah doa kami bagi bangsa dan negara Indonesia, kiranya Tuhan mendengar doa kami. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia, terlebih khusus bagi gereja kami GPIB Yudea, dalam pelayanan dan kesaksian yang terus berlangsung di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami mohon saat ini untuk memberikan berkat dan kuasa-Mu bagi gereja tempat kami beribadah. Untuk gereja yang berjuang dengan iman di tengah-tengah penderitaan global ini Tuhan. Tuhan, kami percaya pada kehendak-Mu untuk mengembalikan dan kuasa-Mu untuk melakukannya. Berkati ya Bapa gereja-Mu agar dapat menjadi tempat kami datang untuk menyembah-Mu. Berkati majelis-Mu agar dapat menjadi penopang bagi operasional di dalam gereja kami Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga setiap bidang dan unit misioner agar dapat tetap menopang pelayanan di gereja kami dan agar dapat berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati pendeta kami agar dapat tetap sehat dan kuat di tengah pandemi ini Tuhan, untuk menjadi gembala bagi kami. Tuhan, berkati juga jemaat-Mu Tuhan, berkati kami agar tetap dapat melakukan bagian kami di tengah gereja kami. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ya Bapa, dengarlah doa kami. Bapa Surgawi, sungai kesukaran di depan kami dengan berbagai tantangan-tantangan yang kami hadapi. Kami percaya dengan firman-Mu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bahkan Engkau akan memberikan kami keberanian, kekuatan, hikmat, dan pengertian untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak dapat kami mengerti. Bahkan ketika Tuhan membuka kesempatan-kesempatan baru bagi kami, dengan proses yang ada lewat kesukaran, biarlah di dalam iman ya Bapa, kami tetap percaya dan meyakinkan diri kami bahwa Engkau hadir. Engkau Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Engkau berkuasa. Engkau yang mempunyai semesta, bumi, dan langit, sehingga kami dapat melangkah dan berani memasuki situasi-situasi yang baru. Tuhan Bapa di sorga, Allah yang kudus dan pengasih dalam Kristus, kuatkan juga saudara-saudara kasih kami yang saat ini berada di dalam kesukaran-kesukaran hidup, di dalam duka cita, di tengah-tengah masalah-masalah, baik dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan juga di tengah-tengah keluarga. Bahkan mereka yang berada di dalam kelemahan tubuh, mereka yang lanjut usia, para janda, duda, dan yatim piatu.
Tolonglah mereka ya Bapa, dan tolonglah kami, agar kami dapat terus mempercayai janji-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan baru senantiasa untuk menanggung segala hal dalam perjalanan hidup kami. Biarlah hikmat dan pertolongan-Mu ya Kristus membuat kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu dengan penuh ketaatan, kesabaran, ketabahan, dan buatlah kami untuk senantiasa meniru Kristus dalam melayani dan bersaksi di tengah-tengah kesukaran dan kebutuhan kami sendiri, sehingga kami dapat terus mempermuliakan nama Tuhan dan menunjukkan akan kemuliaan Allah dan karya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk pelayan-pelayan Tuhan, diaken dan penatua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Bahkan gerakan pemuda GPIB Jemaat Yudea di dalam mengingat rayakan 70 tahun perjalanan mereka sebagai gerakan pemuda. Pianis, pemandu pujian, kantoria, tim multimedia dan sound system yang boleh dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka hanya oleh karena pertolongan-Mu. Tuhan berkati mereka, pribadi lepas pribadi, dan keluarga mereka dalam karya dan layan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga anak-anak Tuhan yang boleh berusia 1 tahun lagi karena karunia-Mu. Mereka yang beroleh berbagai sukacita. Kiranya tiap sukacita selalu mengingatkan kami akan kehadiran Tuhan yang penuh kuasa, yang mengatur hidup kami sedemikian rupa dan mempunyai rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kami. Kami menyerahkan minggu kerja layan dan seluruh aktivitas kami hanya di dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang murah hati, kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat silakan berdiri. Akan masuk dalam amanat pengutusan. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Biarkan keterbatasan ini mengurung. Biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput.
rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jemaat kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.